Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li dan Si Chuankong akhirnya sempat melihat penampilan pria berbaju putih itu. Pria itu memiliki wajah yang bermartabat dan mengenakan setelan ketat. Dia tampak seperti seorang jenderal di kuil sekuler. Ada gas putih samar di sekitar tubuhnya. Dia tidak terlihat seperti orang sungguhan. Ini Jenderal Kegelapan Pemimpin Langit, seru Si Chuankong. Jenderal Kegelapan Pemimpin Langit. Han Li terkejut. Ketika dia hendak bertanya, pria berbaju putih itu bergegas ke depan keduanya lagi. Pedang cahaya di tangannya berubah menjadi bayangan pedang putih, menutupi keduanya. Han Li secara tidak sadar bersiap untuk menggunakan pedangnya untuk melawan, tetapi suara Si Chuankong datang dari samping. Jenderal Kegelapan Pemimpin Langit dapat berubah antara virtual dan nyata. Kami tidak dapat menggunakan Devil Key saat ini. Kami tidak dapat memblokir serangan mereka dengan pedang. Menghindar dengan cepat. Mata Han Li berkilat dan dia buru-buru mengelak ke samping. Namun, dia tidak menarik pedangnya. Lengannya bergerak, dan cahaya pedang putih muncul seperti ular roh, menebas pria berbaju putih itu. Suara "cici" bisa terdengar saat lampu pedang menembus tubuh pria berpakaian putih itu. Namun, mereka tampaknya tidak menyebabkan kerusakan padanya. Pria berbaju putih itu tampak marah dengan tindakan Han Li. Dia segera meninggalkan Si Chuankong dan bergegas ke Han Li. Pedang cahaya di tangannya berubah menjadi bayangan pedang dingin, menutupi langit dan menutupi bumi. Melihat ini, Star Moon Boots milik Han Li memancarkan cahaya putih. Sosoknya segera berubah menjadi bayangan, berkedip ke kiri dan ke kanan dalam bayang-bayang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sudut bajunya pun tidak terluka. Pria berbaju putih itu berteriak. Cahaya putih di sekitar tubuhnya berputar dengan cepat. Pedang cahaya di tangannya juga menjadi cerah. Bayangan pedang yang dingin segera menjadi lebih padat, menenggelamkan sosok Han Li. Dari luar, sosok Han Li hampir tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, Si Chuankong cemas dan hendak melangkah maju untuk membantu. Aku bisa menangani hal ini sendirian, tetapi kamu tampaknya cukup akrab dengan Jenderal Kegelapan Pemimpin Langit. Apakah kamu tahu kelemahannya? Suara tenang Han Li datang dari bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya tidak ada yang salah. Jenderal Kegelapan Pemimpin Langit adalah roh jimat dari jimat Pemimpin Langit. Jika berada di luar, itu dapat ditangani dengan menggunakan kekuatan magis penyegelan yang kuat. Tetapi di alam ruang skala akumulasi, sulit untuk menahan mereka. Si Chuankong menghela nafas lega sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi pria berpakaian putih itu. Jadi itu adalah roh jimat yang diubah dari jimat. Han Li terkekeh. Sebelum tawanya mereda, cahaya kristal tiba-tiba melintas di antara bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, bayangan pedang yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sosok Han Li muncul, tangannya menusuk ke dada pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih berdiri di sana dengan kaku, tidak bergerak sama sekali. Si Chuankong sedikit terkejut saat melihat ini. Han Li menggerakkan lengannya dan menariknya keluar dari dada pria berjubah putih itu. Dia memegang jimat putih seukuran telapak tangan di tangannya. Pola cahaya terdistorsi yang aneh muncul di permukaan jimat dan berkelebat dengan cahaya putih redup. Jimat putih itu menggeliat tanpa henti, tetapi diikat kuat oleh rantai yang berkilau dan tembus cahaya. Itu justru rantai indera ilahi, dan itu tidak bisa lepas sama sekali. Begitu jimat itu meninggalkan tubuhnya, pria berjubah putih itu segera berubah menjadi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya lalu menghilang. Kakak Li, metode apa yang kamu gunakan untuk menaklukkan Jenderal Langit Kegelapan? Apakah ini rantai yang dibentuk oleh indera ilahi? Si Chuankong hanya bereaksi pada saat ini. Dia melirik dan berkata dengan terkejut.
Itu adalah kemampuan ajaib indera ilahi yang aku kembangkan. Jimat putih itu masih menggeliat, dan tidak nyaman bagi Han Li untuk menyingkirkan rantai indera ilahi. Begitu, untungnya, kamu memiliki kemampuan magis ini. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Jimat ini harus disegel atau dihancurkan dengan teknik rahasia penyegelan. Jika tidak, itu akan secara otomatis menyerap Yuan Qi di sekitarnya dan mengembun menjadi Jenderal Langit Kepala Kegelapan lagi. Si Chuan Kong tampaknya tidak peduli dengan rantai indera ilahi dan mengingatkannya. Jimat ini cukup misterius. Sayang sekali kalau dihancurkan. Aku akan menyegelnya. Han Li memandangi jimat putih itu dan berkata. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun jimat itu dipenjara oleh rantai indera ilahi, jimat itu terus-menerus menyerap kekuatan bintang di sekitarnya dalam upaya untuk membebaskan diri. Dengan pikiran, rantai melilit Sky Chief Dark Talisman tiba-tiba memancarkan jejak cahaya kristal. Itu dengan cepat berubah menjadi pola segel yang dibentuk oleh rantai, dan kemudian bergabung menjadi Sky Chief Dark Talisman dalam sekejap. Ini adalah teknik rahasia penyegelan yang dibentuk oleh Divine Sense Chain dengan mengacu pada Primordial Isolation Yin Demonic Technique Feng Tiandu. The Sky Chief Dark Talisman segera menjadi tenang dan berhenti meronta. Jejak kepuasan melintas di mata Han Li, dan dia menyingkirkan jimat kegelapan kepala langit. Kekuatan kepala Jenderal Kegelapan Langit luar biasa. Bahkan jika dia berada di luar, dia akan menjadi Dewa Emas. Selain itu, dia secara otomatis dapat menyerap Yuan Qi dari dunia luar untuk pulih. Jika dia bisa menyempurnakan dan menaklukkannya, itu akan setara dengan memiliki bawahan Golden Immortal yang bisa pulih tanpa batas. Ngomong-ngomong, aku belum pernah mendengar tentang jimat kegelapan kepala langit ini di dunia abadi sejati. Apakah jimat ini dari wilayah sucimu? Han Li melirik si Chuan Kong dan berkata, aku tidak terlalu yakin tentang ini. Mungkin. Aku pernah melihat catatan Sky Chief Dark Talisman di perpustakaan, tapi aku belum pernah melihat yang asli sebelumnya. Si Chuan Kong menggaruk kepalanya. Han Li mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah jeda kecil ini, keduanya tidak berhenti dan terus berjalan lebih dalam. Saat keduanya terus bergerak maju, terowongan di depan mereka menjadi lebih lebar, dan cahaya di dalam terowongan menjadi lebih terang. Fluktuasi aneh samar-samar datang dari depan. Han Li dan si Chuan Kong saling bertukar pandang dan bergerak maju dengan lebih hati-hati. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka berbelok di tikungan. Terowongan di depan mereka tiba-tiba melebar dan membentuk aula batu persegi. 5 pilar batu putih sebening kristal berdiri di aula batu. Mereka memancarkan semburan cahaya bintang, membuat orang merasa seolah-olah berada di langit berbintang. Di antara 5 pilar batu, kecuali satu di paling kiri, 4 lainnya memiliki jimat putih yang ditempelkan padanya. Terutama Sky Chief Dark Talisman di tengah, yang jelas jauh lebih besar dari 3 lainnya. Ini adalah, mata Han Li berbinar saat melihat ini. Dia hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, keempat jimat itu sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, mereka semua memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan terbang keluar dari pilar batu. Dengan kilatan cahaya putih, keempat jimat itu menghilang tanpa jejak dan berubah menjadi 4 pria berbaju putih. 3 di antaranya persis sama dengan yang disegel oleh Han Li. Hanya Sky Chief Dark Talisman terbesar yang memiliki penampilan yang sedikit berbeda. Itu jauh lebih tinggi dan mengenakan baju besi putih dengan sabuk giok di pinggangnya. Itu memakai sepatu bot harimau dan memegang tombak panjang di tangannya. Itu tampak lebih megah. Terlebih lagi, mata roh jimat ini berkilat dan terlihat sangat cerdas. Keempat jimat berubah dengan sangat cepat. Ketika Han Li hendak menggunakan rantai indera ilahi, mereka telah berubah menjadi 4 jenderal kepala langit kegelapan dan dengan ganas menerkam. Secara khusus, pria jangkung berbaju zirah putih itu sangat cepat. Dalam sekejap,
dia muncul di depan Han Li dan Si Chuan Kong. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi bayangan putih dan menebas ke arah kepala Han Li. Niat membunuh tanpa batas dan aura tajam meletus dari tombak panjang, membentuk medan aura aneh yang menyelimuti Han Li dan Si Chuan Kong, membuat keduanya merasa seperti berada di rawa yang dalam. Meskipun tombak putih menebas ke arah Han Li, itu berubah menjadi hantu dan menebas ke arah Si Chuan Kong pada saat yang bersamaan. Tombak panjang itu terlalu cepat untuk dihindari Han Li. Dia berteriak keras. Cahaya kristal bersinar dari antara alisnya dan dua rantai kristal tebal terbang keluar. Salah satunya memblokir tombak putih dan dengan cepat membungkusnya. Yang lainnya muncul di atas kepala Si Chuan Kong. Tombak putih tidak menembus rantai indera ilahi dan memblokirnya. Namun, itu segera dipotong dan terus menebas ke arah Han Li dan Si Chuan Kong. Namun, rantai indera ilahi juga mengulur waktu untuk Han Li. Dia berteriak keras. Bukaan mistiknya bersinar terang dan aura besar meledak, merobek medan aura di sekitarnya. Kamu tidak memiliki sarana untuk berurusan dengan pemimpin Jenderal Langit Xuan. Pergi dari sini dulu. Han Li mendorong tubuh Si Chuan Kong dan melemparkannya ke belakang. Pada saat yang sama, sosoknya melintas lalu menghilang. Tombak putih tidak terpengaruh oleh aura Han Li dan menebas di tempat dia berdiri. Dengan suara yang keras, lubang yang dalam terbentuk di tanah. Pria lapis baja itu tiba-tiba menoleh dan sosoknya langsung berubah menjadi bayangan putih. Dia bergegas menuju pemimpin Jenderal Langit Xuan di belakangnya seperti kilat. Tetapi pada saat ini, sosok di belakang pemimpin Langit Xuan kabur. Sosok Han Li muncul begitu saja. Lengannya terentang seperti kilat dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tubuh pemimpin Langit Xuan meledak. Han Li meraih jimat putih di tangannya yang terjerat dengan rantai indera ilahi. Pada saat yang sama, sosoknya menghilang lagi. Begitu sosok Han Li menghilang, tombak putih muncul di atas kepalanya dan kemudian menebas seperti kilat, lubang besar lainnya terbentuk di tanah. Meskipun kecepatanmu cepat, itu masih sedikit lebih rendah dariku. Mengapa kamu tidak patuh menjadi bawahanku? Seperti yang dikatakan Han Li, sosoknya melintas dan muncul di sebelah 5 pilar batu. Tangannya yang memegang jimat pemimpin Langit Xuan melintas dan membentuk segel rantai lagi. Pemimpin Langit Xuan talisman yang berjuang tiba-tiba menjadi tenang dan disingkirkan olehnya. Pria lapis baja itu meraung dan cahaya putih bersinar di sekelilingnya. Kekuatan bintang-bintang di kehampaan terdekat berkumpul ke arahnya seperti air pasang dan tenggelam ke dalam tubuhnya. 5 pilar batu juga tiba-tiba menyala dan cahaya putih keluar darinya. Setiap cahaya putih memancarkan gelombang kekuatan bintang yang kuat dan tenggelam ke dalam tubuh pria lapis baja itu. Tubuh pria lapis baja itu segera membesar dan menjadi 3 kali lebih besar dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, raut wajah Han Li sedikit berubah. Dia segera mengangkat tangannya lalu melambai. Lubang mistik di lengannya menyala, dan bayangan lengan virtual muncul dan menabrak 5 pilar batu. 5 pilar batu semuanya rusak, dan cahaya putih yang dipancarkan darinya berhenti seketika. Tubuh pria lapis baja itu segera berhenti tumbuh. Pria lapis baja itu melepaskan raungan marah lainnya, dan seolah-olah guntur telah meledak. Seluruh lorong bergetar hebat, dan Han Li hanya bisa bergidik. Tubuh pria berbaju besi itu bergoyang, dan di saat berikutnya, dia muncul kembali di depan Han Li dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tombak di tangannya berubah menjadi topan dahsyat yang menerjang ke arah kepala Han Li. Han Li bereaksi saat ini. Dengan pikiran, sosoknya segera mundur, dan pada saat yang sama, alisnya bersinar terang. Beberapa rantai indera spiritual keluar dari dalam, menjerat diri mereka sendiri di sekitar tombak yang telah berubah menjadi topan. Setelah itu, proyeksi pedang putih melesat keluar dari glabelanya, melebar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya sebelum berubah menjadi pedang putih besar yang menghantam boneka.
Niat tajam yang bisa memotong segalanya keluar dari pedang putih raksasa itu terpotong menjadi dua. Tombak muncul dalam sekejap, tapi sudah pecah menjadi dua. Pedang putih raksasa itu tidak berhenti dan menebas tubuh pria berarmor itu. Luka panjang segera muncul di tubuh pria lapis baja itu. Seluruh tubuhnya hampir terbelah menjadi dua, dan dia meraung marah saat dia dikirim terbang mundur. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang ekspresi keheranan. Dia hanya melepaskan pedang indera ilahi dengan iseng, dan dia tidak menyangka bahwa itu akan dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan pada pria lapis baja itu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li, dan tubuhnya bergoyang saat dia menghilang, muncul kembali tepat di depan pria lapis baja itu di saat berikutnya. Lengannya dibungkus dengan rantai indera ilahi. Dia berubah menjadi hantu dan pergi ke dada pria lapis baja itu. Tubuh pria lapis baja itu terluka parah dan kecepatan reaksinya sangat berkurang. Setelah serangan Han Li mendarat, seluruh tubuh pria lapis baja itu menegang. Han Li segera menarik tangannya dan meraih jimat putih yang lebih besar. Dia segera menggunakan Divine Seal untuk menyegelnya lalu menyimpannya. Dia dipenuhi dengan sukacita. Kekuatan pria lapis baja itu jauh di atas Jenderal Misterius pemimpin langit lainnya dan tidak kalah dengan keberadaan alam Dewa Tai. Jika dia bisa merekrut Jenderal Misterius pemimpin langit dari level ini untuk digunakan sendiri, manfaatnya akan terlihat jelas. Pada saat ini, dua Jenderal Misterius pemimpin langit yang tersisa bergegas seperti kilat. Pedang cahaya di tangan mereka berubah menjadi dua cahaya dingin. Mereka memanfaatkan waktu ketika Han Li menyegel jimat misterius pemimpin langit yang dibentuk oleh pria lapis baja itu dan menebas tubuh Han Li. Sosok Han Li tiba-tiba terpotong menjadi dua, tapi kemudian menghilang seperti sisa bayangan. Saat berikutnya, dua suara tajam terdengar hampir bersamaan. Dua telapak tangan keluar dari dada dua jenderal misterius pemimpin langit, masing-masing memegang jimat misterius pemimpin langit, segera membaca mantra untuk menyegelnya. Tubuh kedua jenderal misterius pemimpin langit segera meledak dan berubah menjadi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Han Li menyimpan dua jimat misterius pemimpin langit di tangannya. Saudara Li benar-benar tak terduga untuk menaklukkan semua jenderal misterius pemimpin langit dengan begitu mudah. Aku mengagumimu. Si Chuan Kong berjalan mendekat saat berkata, "Aku tersanjung. Hanya saja teknik rahasiaku bisa menahan roh jimat ini." Han Li tersenyum tipis lalu berjongkok untuk memeriksa 5 pilar batu. Dari situasi barusan, kelima pilar batu itu sepertinya memiliki efek memadatkan kekuatan bintang-bintang. Itulah mengapa 5 jimat misterius pemimpin langit ditempatkan di sini untuk memelihara. Dia mengobrak-abrik puing-puing pilar batu dan dengan cepat mengeluarkan 5 batang pendek berwarna putih. Tingginya sekitar 1 kaki dan setebal lengan. Setiap tongkat pendek diukir dengan rune bintang yang padat, yang merupakan rune bintang unik dari cermin Void skala Cumulus. Tampaknya itu adalah satu set rune bintang. Ini adalah, Han Li melihat sekilas dan matanya berbinar. Dia sudah memiliki beberapa pemahaman tentang pembatasan bintang di cermin skala berongga. Meskipun star array yang tertulis pada 5 tongkat pendek ini sangat rumit, dia masih sulit memahaminya. Formasi star array ini adalah formasi star gathering array, dan itu jauh lebih mendalam daripada formasi star gathering array yang dia pelajari dari kuil Jing Yuan. Han Li dengan penuh semangat melihat segel bintang yang terukir pada 5 batang pendek. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan slip giok dan mengukir formasi yang terukir pada 5 batang pendek ke dalamnya. Dia telah menyiapkan batu giok ini terlebih dahulu sebelum memasuki reruntuhan besar demi situasi saat ini. Sayangnya, untuk mencegah ketua jenderal kegelapan langit menjadi lebih kuat, dia terlalu kejam. Sekarang, batangnya rusak di banyak tempat, menyebabkan banyak rune terhapus dan tidak dapat dipulihkan. Namun, meski tidak lengkap,
Star Array ini masih sangat membantunya. Han Li dengan cepat menyelesaikan rekaman formasi yang tidak lengkap dan melanjutkan dengan Si Chuan Kong. Tidak ada lagi serangan di depan, dan keduanya segera mencapai ujung lorong, di depan tangga hitam yang memiliki ratusan anak tangga. Di bagian bawah tangga ada jalan keluar yang memancarkan cahaya putih. Melalui pintu masuk, samar-samar mereka bisa melihat aula besar kosong di dalamnya. Suara gemuruh tabrakan datang dari depan, bercampur dengan teriakan, seolah-olah ada orang berkelahi di dalam. Rekan Taoisi, kamu tinggal di sini dulu, aku akan pergi dan memeriksanya, kata Han Li kepada Si Chuan Kong. Oke, kalau begitu hati-hati. Si Chuan Kong tahu bahwa teknik penyembunyiannya akan mudah ditemukan oleh orang-orang di dalam jika dia terlalu dekat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Han Li segera menggunakan teknik Myriad Aperture Silence dan diam-diam mendekati pintu keluar, melihat keluar. Aula di pintu masuk sangat besar. Aula sebelumnya cukup besar, tetapi aula di sini lebih dari 100 kali lebih luas. Tanah dan dinding di aula berwarna cian gelap, memberi orang perasaan mendalam. Ada 2 baris pilar batu tinggi di sisi kiri dan kanan aula yang menopang kubah. 2 baris pilar batu langsung menuju ke ujung aula. Han Li menggunakan penglihatannya dan samar-samar bisa melihat pintu batu biru yang tertutup di kedalaman aula. Selain itu, tidak ada yang lain di aula, dan sepertinya cukup kosong. Di ruang terbuka ini, ada 2 pihak yang bertarung sengit saat ini. Di satu sisi, ada lebih dari 10 boneka humanoid merah dan 3 jenderal kepala langit Suan. Di sisi lain, ada 4 orang, yang semuanya dikenal Han Li. Mereka adalah Chen Yang, Suan Yuanxing, Sun Tu, dan Fang Chan. Melihat ini, Han Li sedikit mengangkat alisnya. Boneka merah-merah itu tingginya sekitar 20 meter, dan penampilan luarnya sangat kuat, seperti dewa yang sangat besar, namun tangannya kosong dan tidak memegang senjata apapun, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan untaian kekuatan yang sangat besar yang menyebabkan ruang berfluktuasi kemanapun lewat. Boneka merah tampaknya pandai bekerja sama. Pada saat ini, mereka berdiri berdampingan, melambaikan tangan dan kaki mereka, dan kekuatan besar terjalin, membentuk gelombang-gelombang di aula, menghalangi Chen Yang dan yang lainnya. Semua jenderal langit kepala Suan memiliki kekuatan yang sama dengan pria lapis baja sebelumnya, karena tubuh mereka dapat berubah antara nyata dan ilusi, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan besar boneka itu. Mereka bergerak seperti kilat, dan tombak di tangan mereka berubah menjadi bayangan putih, terus-menerus menyerang Chen Yang dan yang lainnya. Chen Yang dan yang lainnya jelas ingin memasuki pintu batu biru di kedalaman aula, tetapi mereka dihalangi oleh boneka dan roh jimat ini. Mereka menyerang beberapa kali tetapi dihentikan, tidak dapat melangkah maju. Boneka-boneka itu tidak masalah, tetapi masalah utamanya adalah bahwa kepala Jenderal Langit Suan dapat menyerang dan bertahan, yang membuat mereka pusing. Di antara keempatnya, hanya pedang tulang di tangan Sun Tu, yang diukir dengan garis hitam legam dan memancarkan cahaya hitam, yang dapat menimbulkan ancaman bagi Jenderal Kepala Langit Suan. Garis hitam legam pada pedang tulang melintas dari waktu ke waktu, dan lingkaran riak hitam terus-menerus menyembur keluar darinya, bergema di aula. Riak hitam ini tidak berpengaruh pada Chen Yang dan yang lainnya, dan para boneka, tetapi ketika ketiga kepala langit Suan Jenderal menyentuh riak hitam ini, sosok mereka segera menjadi lamban, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa. Mereka tidak bisa menggunakan kecepatan secepat kilat yang mereka miliki saat bertarung melawan Han Li. Jika tidak, Chen Yang dan yang lainnya akan terluka oleh tombak kepala Jenderal Langit Suan Jenderal. Di lingkaran pertempuran, 3 Jenderal Langit Suan Jenderal dengan cepat melambaikan tombak mereka di kehampaan, dan tiba-tiba, bayangan tombak putih muncul di langit, terjalin satu sama lain,
samar-samar membentuk jaring besar, dan dengan cepat menyelimuti keempat orang itu. Teriak Sun Tu dengan suara rendah, dan garis-garis pada pedang tulang di tangannya bersinar terang. Dia menebas, membuat suara logam dan batu bertabrakan. Cahaya pedang hitam besar menerobos udara, menebang jaring bayangan tombak. Jaring bayangan tombak segera terkoyak, dan cahaya pedang hitam juga runtuh dan hancur. Tiga jenderal Langit Xuan dan Sun Tu masing-masing mundur. Han Li memandangi pedang tulang hitam di tangan Sun Tu, dan matanya sedikit bergerak. Saat garis hitam pada pedang tulang berkelebat, itu memancarkan fluktuasi kekuatan penyegelan yang aneh. Tidak heran itu bisa menahan serangan dari Sky Chief Xuan Generals. Rekan Li, rekan Si, karena Anda telah tiba, tolong tunjukkan diri Anda. Bersembunyi di samping dan mengintip bukanlah tindakan yang terhormat. Sun Tu tiba-tiba menoleh, melihat ke pintu masuk, dan berkata dengan ringan. Ketika Chen Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Mereka masih secara metodis menahan serangan para boneka. Han Li sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia berpikir bahwa teknik kekosongan seribu bukaan sangat misterius, dan dia tidak membocorkan aura sedikit pun. Si Chuan Kong masih bersembunyi di lorong beberapa ratus kaki jauhnya, dan jangkauan indera ketuhanannya sangat terbatas. Bagaimana Sun Tu dan yang lainnya menemukan mereka? Sambil berpikir, dia sedikit melambai pada si Chuan Kong, dan yang terakhir terbang dari atas tangga. Keduanya melangkah ke aula bersama. Lagi pula, pihak lain sudah menemukan mereka, dan tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Apalagi, dia awalnya berencana untuk menunjukkan dirinya. Kemampuan luar biasa rekan Sun Tu mampu menemukan kami. Bolehkah saya tahu bagaimana kami mengekspos diri kami sendiri? Tolong beri kami beberapa petunjuk, dan biarkan kami memperluas wawasan kami. Kata Han Li sambil tersenyum. Ketika boneka dan roh jimat melihat Han Li dan si Chuan Kong muncul, mereka terkejut, dan tangan mereka berhenti bergerak. Haha, ini hanya tipuan kecil. Itu tidak terlalu elegan, jadi jangan bicarakan itu. Kota Qingyang dan Kota Opal telah membentuk aliansi. Karena kalian berdua ada di sini, kenapa kalian tidak bekerja sama? Kata Sun Tu sambil tersenyum. Rekan Li, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Ada bahaya di mana-mana di reruntuhan besar, dan kalian berdua terlalu lemah. Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan kami? Kalian berdua pasti juga menemukan bahwa altar ini luar biasa, dan pasti ada harta berharga yang tersembunyi di dalamnya. Mari kita bunuh roh jimat boneka ini terlebih dahulu, lalu bagi harta sesuai dengan jumlah orang di dalamnya, kata Chen Yang. Xuan Yuansing memandang Han Li dan si Chuan Kong, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Fang Chan melihat ke belakang mereka berdua, seolah sedang mencari sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa di belakang mereka. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Si Chuan Kong juga melihat kekuatan boneka merah di depannya, dan diam-diam terkejut. Ia cukup tergoda dengan tawaran Sun Tu dan Chen Yang untuk bekerja sama. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menatap Han Li, jelas membiarkan Han Li membuat keputusan. Karena kedua penguasa kota sangat mencintaiku, aku bukan tipe orang yang tidak tahu apa yang baik untukku. Pikiran Han Li berubah dengan cepat, dan dia dengan cepat tersenyum. Sementara beberapa orang berbicara, boneka merah dan jenderal hitam menerkam lagi. Bagus, kalau begitu mari kita bekerja sama dan bunuh roh jimat boneka yang menyebalkan ini dulu. Jika Anda memiliki trik, jangan sembunyikan, dan gunakan semua kekuatan Anda. Jika kita menunda, saya khawatir akan ada masalah. Chen Yang berteriak dengan wajah bahagia. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 3 tombak pendek kuning tanah muncul di telapak tangannya dari udara tipis. Ada beberapa pola aneh seperti kilat yang tertulis di atasnya.
Permukaan ketiga tombak pendek itu berkilat dengan petir putih, dan berubah menjadi 3 bayangan kuning. Bayangan kuning tampak tidak mencolok, tetapi sangat tajam. Dalam sekejap, mereka menembus gelombang besar yang dibentuk oleh boneka-boneka itu, dan masuk ke tubuh ketiga boneka merah itu. Saat berikutnya, 3 ledakan keras terdengar. Segera setelah tombak pendek kuning menembus tubuh boneka, kilat putih pekat segera muncul di dalam, dan kemudian segera meledak, berubah menjadi 3 bola petir putih berukuran 10 kaki. Tubuh ketiga boneka merah itu langsung terkoyak, berubah menjadi tumpukan pecahan, dan meledak ke segala arah. Tanpa ketiga boneka itu, meskipun gelombang besar tidak runtuh, tapi segera melemah.